Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NPM 23140203, kelas 4D, Prodi PGSD, mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang hakikat, jenis, pemilihan, dan pemanfaatan sumber belajar dalam konteks pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia di SD. Yang pertama, hakikat sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar agar mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks pengajaran bahasa Indonesia di SD, sumber belajar bisa berupa berbagai materi, alat, atau media yang mendukung penguasaan keterampilan berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Hakikat sumber belajar adalah segala hal yang dapat menyediakan informasi dan pengalaman belajar yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kurikulum dan tujuan pendidikan. Yang kedua, jenis sumber belajar. Sumber belajar bisa dibagi dalam beberapa jenis, antara lain: 1. Sumber belajar manusia, guru, teman sebaya, atau narasumber yang berkompeten. Yang kedua, sumber belajar bahan cetak, buku teks, modul, kamus, ensiklopedia, dan materi cetak lainnya. Yang ketiga, sumber belajar bahan elektronik, audio, misalnya rekaman suara, lagu, video, animasi, dan materi digital lainnya. Yang keempat, sumber belajar alam, lingkungan sekitar, seperti benda-benda atau kegiatan langsung yang memungkinkan siswa belajar bahasa melalui observasi. Yang kelima, sumber belajar teknologi, penggunaan komputer, internet, dan aplikasi pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga, pemilihan sumber belajar. Pemilihan sumber belajar dalam pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia di SD harus mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Sumber belajar yang harus dipilih harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan dalam kurikulum bahasa Indonesia. Yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Sumber belajar harus disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan kebutuhan siswa. Misalnya, untuk siswa SD, materi harus disajikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, ketersediaan dan aksesibilitas. Sumber belajar yang dipilih harus mudah dijangkau oleh siswa dan guru, baik dari segi fisik maupun teknologi. Yang keempat, keanekaragaman dan keterlibatan. Pilih sumber belajar yang bervariasi untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan memungkinkan siswa lebih aktif terlibat. Yang keempat, pemanfaatan sumber belajar. Pemanfaatan sumber belajar yang efektif dapat mendukung proses pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia di SD. Beberapa cara pemanfaatannya adalah: yang pertama, menggunakan sumber belajar untuk menumbuhkan keterampilan berbahasa, seperti mendengarkan rekaman audio atau video untuk latihan mendengarkan, membaca buku cerita untuk meningkatkan keterampilan membaca, atau berinteraksi dengan teman sebaya untuk melatih keterampilan berbicara. Yang kedua, menggunakan sumber belajar untuk meningkatkan kreativitas. Sumber belajar yang berbentuk permainan bahasa, tantangan kreatif,
atau proyek-proyek kelompok dapat meningkatkan keterampilan menulis dan berbicara siswa. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebagai media interaktif. Penggunaan aplikasi pembelajaran bahasa atau sumber belajar digital lainnya bisa menambah daya tarik bagi siswa dan memperkaya proses pembelajaran. Dengan pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar yang tepat, pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia di SD dapat menjadi lebih efektif dan menyenangkan, serta dapat menumbuhkan kecintaan siswa terhadap bahasa Indonesia. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.